Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musarrafil awqati wad duhur. Wa mudabbiril ahwali fil yami wa syuhur. Wa musahilihi siyabi wa mubashiril umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahimul ghafur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurus sabur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Dewan Hakim Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kata yang pantas keluar dari lisan kita, sebagaimana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah mencurahkan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, serta rezeki yang menimpa. Kemudian salawat bertakaikan salam marilah kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pemimpin yang patut kita cintai melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Beliau merupakan pemimpin yang patut kita cintai melebihi cinta kita kepada saudara kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia merupakan makhluk yang sempurna. Hadirin wan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sepatutnya dan seharusnya kita mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan selalu menjadi manusia yang baik, yang menjadi teladan untuk makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena manusia memiliki satu keterkaitan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, karena manusia makhluk sosial. Oleh karena itu, sadar maupun tidak sadar, kita menyadari bahwa bisnis pada seharinya telah kita lakukan. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jual beli yang kita lakukan pada sehari-hari itu merupakan salah satu bentuk praktik bisnis. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan serta panutan untuk kita. Juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan entrepreneur yang sukses pada usia muda. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pebisnis yang amanah, disukai oleh para pelanggan, dan dicintai dan dipercayai oleh investor. Dalam tataran individu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjadi wirausahawan yang tangguh dan manajer terpercaya. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang menjadi wejangan yang harus dipersiapkan oleh para pelaku bisnis muslim. Tentunya yang pertama yakni adalah niat. Dalam hadis Arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena sebelum kita memulai bisnis, kita niatkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meniatkan untuk mendapatkan keuntungan, di sisi itu kita harus meniatkan untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meniatkan jual beli bisnis ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serta merta untuk saling tolong menolong sesama manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kata Allah, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin wal hadirah
Sahabat rupiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus dipersiapkan oleh para pelaku bisnis ialah yakni menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam transaksi. Oleh karena itu, mungkin ada di dalamnya adalah riba, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Hadirin wal hadira, sahabat rupiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang terakhir yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis muslim yakni ialah tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berjuang, kita bersusah payah, berupaya menjalankan bisnis, melainkan kita mendapatkan keuntungan, dan kita harus juga mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang harus kita percaya bahwa hasil yang kita dapatkan sedikit maupun banyak itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki untuk hamba-hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allah. Dan tidak satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan rezekinya. Wa 'alallahi mustaqarruha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tempat kediamannya. Wa mustaudaha, dan tempat di mana ia tinggal. Kullu fi kitabim mubin, sungguh itu kitab yang nyata, Lauhim Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Hadirin wal hadirah, sahabat rupiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita niatkan bisnis ini dengan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mensyukuri atas segala hasil yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan rezeki untuk makhluk-makhluknya, apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.